Qul huwallahu ahad yang menjadi komplit di Aceh sekarang ini, sebelumnya dan sekarang ini. Carahan Qul huwallahu ahad mengenai hal ini ada dua penafsiran. Pertama tafsir Ibari dan kedua tafsir Isyari. Tafsir Ibari untuk umum, yaitu huwa yang ada dalam kata-kata Qul huwa ialah dhamir ca'am yang ditafsirkan oleh jumlah sesudahnya, yaitu Allah Ahad. Ini untuk menyatakan Allah itu bersifat dengan Ahad garis miring esa sebagai ma'bud bin haq, untuk berakidah menghilangkan ciri jari. Yang kedua tafsir Isyari, yaitu huwa itu sebagai dhamir ghaib yang kembali kepada mazkur, yaitu anta dalam kata-kata qul. Mengembalikan ghaib kepada kitab itu adalah iltifat menurut ilmu ma'ani, untuk menyatakan bahwa insan itu Allah, yaitu insan yang telah fana rasa wujudnya di dalam ahad zat. Dia tidak ada wujud, yang ada wujud hanya Allah. Ini bagi ahli khusus garis miring suluk yang telah sampai suluknya kepada makam ahad zat, yaitu makam yang tidak ada makhluk pada makam tersebut kecuali hanya Allah. Menyatakan hakikat wujud insan itu Allah untuk menghilangkan ciri kafi yang ada dalam batin kita, sesuai dengan zikir kita, la mawjuda bihaqqin illallah. Pahamkah Anda bermurakabah ma'iyah, murakabah akrabiyah, dan murakabah ahadits zat di dalam ajaran suluk dalam tarekat, dan juga menyebut Muhammad itu Allah adalah tasbih balik yang telah dibuang ada tasbih, sama seperti kita mengatakan Zaidun Asadun. Tasbih adalah untuk menerangkan sifat musyabah bi yang ada pada musyabah, seperti syaja'ah, yaitu keberanian yang ada pada singa, ada pada si Zaid. Begitu juga sifat rububiyah Allah ada pada Muhammad. Akan tetapi kita harus mentazihkan, membersihkan penyerupaan itu akan sebagai tanzih maha, tanzih semata-mata. Tidak ada tasbih pada sifat uluhiyah garis miring sifat zat. Tasbih pada sifat rububiyah sebagaimana Muhammad bersifat Raufur Rahim, yaitu sifat Muhammad yang Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haritun alaikum bil mu'minin Raufur Rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang bagi orang-orang mukmin. Padahal itu sifat Allah. Allah bersifat Raufur Rahim. Tasbih ini ada pada ilmu bayan. Apakah Anda tidak paham ilmu ma'ani dan bayan? Ini ditinjau dalam segi ilmu. Kalau ditinjau dalam segi pengamalan, garis miring tarikat, orang yang berjalan kemauannya sebagai Muhammad, sebagaimana Muhammad garis miring insan kamil, bila mana dia telah sampai ke hadrat ilahi, hadrat ahadits zat, wujudnya hilang dan fana dalam wujud hak, maka inilah yang dimaksud dengan kata-kata dengan katakan olehmu ya Muhammad, Qul huwa Allah, Qul huwa Allah wahad. Maka oleh karena itu jangan Anda mengatakan bahwa ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu sifat Muhammad, karena Muhammad atau insan telah hilang rasa wujudnya di dalam sebutan Allah garis miring musamanya. Maka ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
itu adalah sifat Allah, musamanya di martabat ahad zat. Apakah Anda tidak mengamalkan tarikat? Sebagian dari ilmu ketasawufan, jangan Anda hanya mengatakan orang yang mengembalikan huwa ke Muhammad atau insan bahwa telah menjadikan Muhammad sebagai Allah, seperti orang-orang Nasrani menjadikan Isa Tuhan. Karena kebodohan Anda di dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu dalam Islam, Anda menyalahkan Abdul Karim Al-Jili, yaitu Kutubuddin, dalam kedudukan beliau di dalam Islam, dan juga menyalahkan orang-orang yang membenarkan sebagaimana tersebut di atas. Demikian jadi uraian Bapak Ibu sekalian, konflik yang terjadi di Aceh dulu dan sekarang masalah Qul huwallahu ahad. Abdul Karim Al-Jili mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad, katakan olehmu, huwa, dianya kamu itu Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili dibenarkan oleh MPTT oleh Abuya, sehingga di Aceh Balua masalah pembenaran itu. Abuya sekarang menjelaskan bahwa Qul huwallahu ahad ada dua penafsiran. Ada penafsiran ibarat, ada penafsiran isyari. Penafsiran dengan ibarat itu penafsiran untuk orang umum, seperti makna yang biasa kita dengar. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu, huwa, dianya Allah, Allah itu satu. Itu untuk orang umum, untuk mensahkan supaya jangan terjadi ciri jali, yaitu mengatakan sifat Allah itu satu. Kemudian ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir isyari, mengembalikan nama huwa setelah kalimat qul, berarti huwa situ maknanya adalah anta. Pengembalian, katakan olehmu, huwa, dianya kamu yang sudah sampai kepada ahadizat, tidak ada resam wujudmu, berarti sama seolah kita berada dalam ilmunya Allah. Kamu yang dalam ilmu Allah itu adalah Allah wujudnya, karena masa itu wujudmu belum ada. Menggambarkan ikan zamir seperti ilmu ini, menurut ilmu ma'ani adalah iltifat. Berarti apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili dibenarkan oleh Syekh kita ini, berarti ada dasarnya ilmu ma'ani, berarti iltifat di dalam ilmu ma'ani. Yang kedua, masalah Muhammad Allah, perselupaan seperti itu ada dalam ilmu bayan. Dalam ilmu bayan kita mengaji Zaidun Asad, Zaidun itu singa, berarti adab tasbihnya dibuang. Zaidun sama seperti singa. Allah, Muhammad sama seperti Allah. Di mana yang sama? Pada sifat rububiyah, yaitu dalilnya Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu bersifat Raufur Rahim. Padahal dalam dalail Raufur itu nama Allah, Rahim itu nama Allah. Dipakaikan kepada Nabi Muhammad itu tasbih, penyerupaan. Kemudian kita naik, tidak serupa pada hakikatnya semata-mata. Ini ada juga di dalam ilmu bayan. Makanya kepada orang yang alim bayan, alim ilmu ma'ani, maka kalau betul-betul orang itu mengamalkan, mereka tidak akan menyesatkan kita. Tetapi karena mereka paham separuh-paruh, maka disesatkanlah Abdul Karim Al-Jili, padahal gelarnya Kutubuddin. Kutub itu poros agama, berpusing agama pada tubuhnya, itu gelarnya. Maka datang orang Aceh Utara menyesatkan Kutubuddin, ijo kutub balun. Berarti orang yang membenarkan Abuya kita membenarkan ini ada dalilnya. Jangan seperti dikatakan oleh orang, Abuya kita ini membenarkan menurut isi hatinya, bukan isi kitab, bukan. Menurut kitab Al-Ma'ani ada. Dan kita mengaji kitab Ma'ani, Johar Maknun mengatakan iltifat. Apakah ada dalam kitab iltifat dikatakan kecuali yang tidak boleh iltifat Qul huwallahu ahad? Tidak ada dikatakan di situ. Pokoknya zamir huwa kembali kepada anda itu boleh iltifat. Paham sama tidak paham
itu kembali kepada ahlinya menanyakan surah bagaimana. Ini sudah diterangkan oleh Abuya. Berarti Anda, katakan olehmu, kamu yang belum ada wujud pada dunia ini, yang ada gambaran kamu dalam ilmu Allah, wujudnya akan betul wujud Allah. Insan yang sudah sempurna imannya, yang sudah fana rasa wujudnya, berarti wujudnya yang ada cuma Allah. Ini kalau ada orang bertanya mengatakan, maka pedoman kita buku yang dikarang oleh Abuya. Ini pertanda Abuya kita ini bukan alim hakikat saja. Ilmu makni dia tahu, ilmu bayan dia tahu. Kalau orang alim Muhammad Allah itu tasbih balik yang lebih sangat adalah membuangkan adat tasbih. Seperti inilah yang dikatakan oleh Abuya. Jadi itu saja Bu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.